Pemirsa yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama kami di program acara Ku Tahu Yang Kupercaya. Saya percaya Anda semakin bersemangat untuk mengikuti pembahasan selanjutnya, karena pastinya kita akan semakin diberkati Tuhan. Kalau ada hal-hal yang mungkin membingungkan atau menimbulkan keraguan di dalam hati Anda, jangan segan-segan untuk mengirimkan pertanyaan, komentar, dan saran Anda di SMS pada nomor yang tertera di layar kaca. Kami akan berupaya untuk menjawab apa yang Anda sampaikan. Untuk itu tetaplah setia supaya kita senantiasa terus bisa mengikuti setiap pembahasan yang ada bersama dengan kami dalam program Ku Tahu Yang Kupercaya. Ya, baik saudara, kita sudah bahas dalam segmen awal tadi bahwa perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan manusia. Nah, pada segmen ini saya akan mengajar kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan bahwa keselamatan itu karena iman saja. Ya, keselamatan karena iman saja. Dan lagi-lagi ini merupakan pernyataan eksplisit dari kitab suci. Saya yakin banyak di antara kita yang hafal atau punya ayat hafalan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan Anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Kalau percaya tidak binasa, kalau tidak percaya binasa. Kalau percaya tidaknya di sini, ya. Tapi kalau tidaknya dipindah di sini, ya tinggal binasanya, ya. Nah, di sini dikatakan yang percaya tidak binasa. Tidak binasa berarti dia dapat hidup yang kekal. Tapi hidup kekal ini atau tidak binasa ini itu diperoleh bagi yang percaya, yang beriman. Itu berarti bahwa hidup yang kekal itu karena iman atau karena percaya. Tidak ada tambah perbuatan baik atau apapun di sini, tapi yang percaya. Itu ayat yang terkenal. Lalu juga ada pernyataan-pernyataan dari ayat yang lain yang eksplisit. Misalnya dalam Roma pasal 3 ayat 24. Coba baca. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Telah dibenarkan dengan Cuma-cuma. Cuma-cuma. Apa itu cuma-cuma? Ya? Gratis. Apa artinya gratis? Tak usah bayar. Gratis. Jadi pembenaran dan keselamatan kita tuh sifatnya cuma-cuma atau gratis. Itu diberi. Kalau saya perlu melakukan sesuatu supaya selamat, itu namanya bukan lagi cuma-cuma. Kalau saya mesti buat ini supaya mati masuk surga, maka itu usaha saya dan bukan cuma-cuma, bukan gratis. Bahwa keselamatan kita dan pembenaran kita dikatakan cuma-cuma berarti harus membuang perbuatan dari dalamnya. Lalu ayat 27-28. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Jadi perbuatan di sini sudah dibuang. Tapi tinggal iman saja. Ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Kami yakin manusia dibenarkan karena iman. Maka kalau ada iman, ada perbuatan, maka di sini perbuatannya dibuang, sisa iman saja. Maka selamat kita karena iman. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman
dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Loncat ke ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Di sini Paulus mengatakan bahwa hanya iman kepada Yesus, di mana manusia bisa dibenarkan atau diselamatkan. Ya. Nah, ayat yang terkenal lain adalah Efesus 2, ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalimat pertama bilang apa? Sebab karena kasih karunia kamu. Sebab karena kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Anugerah. Kasih karunia itu adalah sesuatu dalam diri Allah yang membuat dia mau memberikan pemberian yang baik kepada manusia yang tidak layak menerimanya. Kalau adik kerja sama saya sebagai pembantu di rumah, saya tiap hari ngepel lantai, setrika baju, cuci baju, siram bunga, dan lain sebagainya. Saya kasih gaji 2 juta. Tiap hari kerja, lalu saya kasih 2 juta per bulan, itu namanya Gaji. Tapi tak usah kerja sama saya, tak usah datang, tak usah muncul-muncul. Tiap bulan saya transfer. Itu apa? Itu karena kasih karunia. Kamu tidak layak dapat 2 juta tiap bulan dari saya. Nggak bikin apa-apa kok. Tapi hanya karena saya mau, hanya karena saya mengasihimu, saya kasih 2 juta tiap bulan. Itu namanya kasih karunia. Tapi kalau kamu kerja pada saya kasih 2 juta, itu namanya gaji. Itu namanya upah. Nah, kasih karunia itu semacam sesuatu dalam diri Allah yang membuat dia mau berikan walaupun kita tidak layak terima. Ya. Kita ini manusia berdosa. Kita melanggar semua peraturannya. Kita menyakiti dianya. Dia kok mau menyelamatkan kita? Mestinya dia murkai kita. Tapi kok mau menyelamatkan? Nah, itu namanya kasih karunia. Nah, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dia bilang itu bukan hasil usaha, tapi pemberian Allah. Seolah-olah itu masih kurang, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi kalau kamu usaha selamat, kerja supaya selamat, itu namanya bukan kasih karunia lagi. Kalau namanya kasih karunia, itu bukan usaha, itu bukan pekerjaan kita. Maka kita diselamatkan, ini karena kasih karunia Allah saja. Hanya kita tidak layak untuk diselamatkan. Allah tidak harus, tidak punya kewajiban menyelamatkan kita. Hanya karena ada kasih karunia itulah membuat dia mau memberikan. Kita manusia paling buruk, tapi Allah memberikan yang paling baik. Saya dalam khotbah Natal saya beberapa tahun yang lalu, tema khotbah Natal saya adalah hadiah yang terbaik. Bahwa Natal itu Allah berikan hadiah kepada dunia. Dan hadiahnya itu adalah anaknya yang tunggal. Ya. Hadiah yang luar biasa. Anaknya yang tunggal. Ini anaknya tunggal. Kalau punya anak banyak. Ini kan Yesus diberikan untuk mati nih. Ibu Marta punya anak berapa? Oh, 1 saja. Ada yang punya anak 2, 3? Punya anak berapa, Pak? 2. Kalau saya minta 1 bikin sate boleh? Kan masih ada 1. Kan Bapak masih dapat 1 kan? Kasih saya 1, kita cincang dia. Loh, gak bisa ya kan? Gak mau juga. Biar ada 2 pun tidak mau. Apalagi hanya 1. Apalagi hanya 1. Tapi Allah hanya mempunyai 1 anak. Dan anak itu bukan cuma anak, tapi anak yang dikasihi. Ya, Allah mengasihi anaknya. Kalau anak yang penuh kejahatan, Bapak bisa minta 1 potong, ambil sudah, biar dia jahat begitu, ya kan? Tapi ini anak yang dikasihi. Tapi dia mau berikan bagi dunia yang bagaimana? Dunia yang berdosa. Yesus itu hadiah terbaik dari Allah. Tapi hadiah terbaik diberikan kepada manusia paling jahat.
Kalau ada lomba, saudara pernah dengar pengumuman lomba paduan suara. Juara 1 10 juta. Juara 2 20 juta. Juara 3 30 juta. Kalau saudara dengar begitu bilang apa? Ini kayak miring ini ya. Kan juara 3 itu yang paling belakang itu. Kok bisa dapat hadiah yang paling baik? Dalam pikiran kita, yang terbaiklah yang layak dapat hadiah terbaik. Yang jelek dapat yang jelek. Tapi manusia berdosa ini jelek sekali. Tapi Allah memberikan hadiahnya justru yang terbaik. Anaknya sendiri. Ya. Nah, kenapa sih kok bisa begitu? Karena kasih karunia. Nah, itu bukan usahamu, itu bukan pekerjaanmu. Jadi kita diselamatkan hanya semata-mata hadiah saja. Belas kasihan, kasih karunia saja. Lihat lagi Filipi 3 ayat 8 dan 9. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, bukan karena aku taat, bukan karena aku melakukan hukum Taurat, bukan, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan. Karena iman pada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan, berdasarkan iman. Jadi kalau kita beriman kepada Kristus, Allah menganugerahkan pembenaran itu bagi kita. Ya. Dalam Roma pasal 9 ayat 30, jika demikian apakah hendak kita katakan bahwa bangsa-bangsa lain tidak mengejar kebenaran, telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Bangsa lain, non-Yahudi, kenapa bisa dapatin Kristus? Karena beriman. Tetapi bahwa Israel, pasal 9 ayat 31, Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidak sampai pada kebenaran. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Jadi Israel ini kasihan, saudara ya. Mereka lah menurut Paulus keturunan bapak-bapak leluhur. Janji tentang Mesias itu diberikan pada Israel. Diberikan. Tapi sayangnya ketika Kristus datang nggak mau percaya. Mereka mau berusaha dengan perbuatan mereka sendiri supaya selamat. Jadi mereka tidak selamat. Tapi bangsa-bangsa lain beroleh selamat. Kenapa? Karena beriman pada Kristus. Makanya sampai hari ini Israel banyak yang tidak percaya Yesus kan. Saudara pergi ke Israel cari orang Kristen berapa banyak di sana? Sedikit. Ya. Islam masih baik lagi dari mereka. Kenapa? Karena Islam biarpun tidak percaya Yesus Tuhan, masih anggap Yesus Nabi dan menghormatinya. Tapi orang Yahudi anggap Yesus itu adalah penyesat, bidat. Ya, Yesus berkarya selama 3 tahun lebih sedikit di tanah Israel. Tapi orang Israel hari ini sangat sedikit yang percaya Yesus. Kenapa? Mereka mau mengejar berdasarkan perbuatan. Tapi justru banyak orang diselamatkan di bangsa lain. Karena apa? Bangsa lain tidak mengejar karena perbuatan. Tapi karena iman kepadanya. Ya. Nah, lalu juga lihat. Di atas kayu salib, Yesus ada penjahat. Penjahat yang satu bertobat, satu tidak. Lalu untuk penjahat yang bertobat ini, Yesus bilang apa? Aku berkata padamu, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Kenapa Yesus ngomong pada dia begitu? Karena dia mengucapkan satu kalimat pada Yesus. Yesus, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai Raja. Yesus, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai Raja. Itu iman. Karena hari itu Jumat yang agung, hari itu juga dia dan Yesus mati. Tapi kok sudah mati hari itu kok minta diingat? Mau ingat apa lagi ingat mayat? Itu berarti dia sadar tubuhnya bisa mati hari itu. Tapi jiwa rohnya tidak. Ada hidup di balik kematian. Makanya biar hari Jumat itu mati tetap minta diingat. Karena ada hidup lain di balik hidup jasmani ini. Ini iman. Iman bahwa di balik hidup ini ada
Di balik kematian ada hidup yang lain. Kedua, Yesus, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Kalau dia noleh begini, ada orang pakai mahkota kerajaan, jubah kerajaan, baru dia bilang raja, masuk akal. Tapi kalau dia lihat begini, aduh, telanjang menderita sengsara, tapi anggap itu raja. Itu iman itu. Pendeta Stephen Tong mengatakan, Yesus memang raja, tapi tidak ada orang mau mengakui dia raja. Yang mengaku dia raja hanya dua. Satu waktu lahir, satu waktu mati. Waktu lahir orang Majus cari raja baru lahir. Waktu mati ada penjahat yang mengakui dia sebagai raja. Berarti dia beriman bahwa Yesus itu raja. Ingatlah aku kalau engkau datang. Berarti dia percaya bahwa Yesus hari ini mati dengan dia. Tapi Yesus lagi akan datang lagi. Berarti dia percaya Yesus akan datang. Ya. Ini iman luar biasa. Seumur hidup jadi penjahat, naik salib, begitu beriman, selamat. Ada perbuatan baik dia? Nah, sempat dia berbuat baik apapun, karena begitu percaya Yesus, lalu jadi almarhum. Tapi dia adalah orang pertama yang diselamatkan setelah Yesus mati. Ya, dapat jaminan keselamatan langsung dari Yesus. Pengalaman penjahat ini meneguhkan bahwa manusia selamat itu karena iman dan bukan karena perbuatan baik. Nah, kita sudah membahas ya. Pertama tadi saya membahas bahwa manusia tidak bisa selamat dengan berbuat baik. Kedua, manusia hanya bisa selamat dengan iman. Tapi ingat, ada juga ajaran bahwa iman saja tidak cukup. Jadi imannya mesti tambah perbuatan. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan ajaran iman plus perbuatan? Ini juga sama sesatnya dengan ajaran selamat karena berbuat baik. Tadi kita sudah lihat Galatia 2:16. Kamu tahu tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya. Kalau hanya berarti tidak ada yang lain. Hanya oleh karena iman. Kalau hanya iman maka perbuatan buang. Sisa iman saja. Ya. Efesus 2:8-9 yang tadi sudah dibaca juga. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Hapus usaha, hapus pekerjaan. Sisa iman. Saudara, pernah muncul ajaran sesat seperti ini di Kisah 15. Ya. Itu muncul ajaran sesat. Ajaran sesatnya bagaimana? Ini ajaran sesat yang ada hubungan dengan agama Yahudi. Kristen, mereka jadi Kristen tapi Kristen Yahudi. Ya. Muncul ajaran sesat. Coba Kisah 15 ayat 1. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ya. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan Musa, kamu tidak diselamatkan. Kamu memang sudah beriman pada Kristus. Tapi, kalau kamu tidak disunat, kamu tidak selamat. Jadi menurut mereka, kalau mau selamat, maka iman saja tidak cukup. Iman harus tambah sunat. Maka ini namanya iman plus-plus. Ya. Itu ajaran sesat seperti itu. Sekarang lihat ayat 2. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah. Kenapa? Karena Paulus dan Barnabas percaya manusia selamat hanya iman saja. Tidak usah pakai lain-lain. Tidak ada iman plus-plus. Ya. Nah, gara-gara ini akhirnya kasus iman plus sunat ini dibawa ke pertemuan besar. Ya, coba ayat yang kedua selanjutnya. Supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal Ya, jadi karena kasus ini iman saja atau iman plus sunat, maka kasus ini bawa ke Yerusalem sidang. Lalu apa yang terjadi ayat 4? Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua.
Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Terus ayat 5. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, Sabar-sabar ya. Beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya. percaya. Berarti mereka percaya. Mereka beriman. Terus? Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Mereka sudah percaya, tapi harus menuruti hukum Yahudi, yaitu harus disunat. Berarti mereka merasa iman saja, percaya saja tidak cukup. Iman percaya itu harus tambah sunat, baru boleh selamat. Ini ajaran sesat di awal. Nah, setelah sidang panjang lebar, ya, nah lalu keputusan diberikan. Ayat 7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Terus. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Terus. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Sudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Keputusan Petrus oleh iman. Terus ayat 10. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Kuncinya di ayat 11. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Terus bikin kesimpulan, untuk selamat itu apa? Hanya oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Jadi nggak perlu lagi kita taruh beban-beban. Orang sudah percaya mesti tambah sunat lagi. Nggak usah lagi taruh beban itu. Kasih karunia saja kita selamat. Berarti Petrus juga mengajar selamat itu karena iman saja. Tak usah pakai yang lain. Ya. Maka kekristenan adalah satu-satunya agama yang membuang perbuatan baik dalam urusan keselamatan. Satu ayat lagi. Roma 11 ayat 5 dan 6. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Apa arti ayat ini? Kita diselamatkan karena kasih karunia. Jangan coba-coba tambah perbuatan di situ. Karena waktu kamu tambah perbuatan, oh kasih karunia tidak cukup, tapi harus tambah perbuatan. Waktu kamu bikin kasih karunia tambah perbuatan, akhirnya jadi apa? Kalimat terakhirnya? Bukan lagi kasih karunia. Bukan lagi kasih karunia. Kasih karunia baru kasih karunia kalau tidak tambah apa-apa. Tapi kalau sudah tambah perbuatan, maka kasih karunia batal jadi kasih karunia. Jadi kalau kamu diselamatkan karena kasih karunia, jangan tambahkan apapun pada itu. Cukup iman saja. Ya, iman saja. Kalau kamu tambah iman plus sesuatu, maka selamatmu bukan lagi karena kasih karunia. Ya, jadi semua ayat ini sudah terlihat bahwa bagi Tuhan, bagi iman Kristen, selamat itu hanya iman, bukan perbuatan baik. Jangan percaya siapapun yang mengajar bahwa saudara perlu berbuat baik untuk selamat. Saudara perlu berbuat baik supaya masuk surga. Saudara perlu berbuat baik untuk sampai pada Allah. Jangan percaya itu. Ayat-ayat sudah saya berikan secara berlimpah-limpah dengan semua penjelasan yang meneguhkan. Selamat karena iman saja, bukan perbuatan. Apa yang saudara pikirkan setelah saya ajar demikian?
dalam berbagai kesempatan pada waktu saya mengajar begini, banyak orang bilang, Pak, lalu bagaimana dengan Yakobus? Iman tanpa perbuatan mati. Ayat-ayat yang tadi kita sudah lihat begitu banyak, itu di mayoritas ayatnya itu adalah ajaran Paulus. Maka teologi Paulus adalah teologi selamat karena iman, bukan karena perbuatan. Tapi kelihatan sekilas teologi Paulus ini bentrok sama teologi Yakobus. Bentroknya mana? Mari coba kita bandingkan Paulus versus Yakobus. Mari kita lihat Paulus, Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Menurut Paulus, iman saja. Ya, bukan karena hukum. Tidak ada perbuatan. Sekarang Yakobus 2 ayat 24, teologi Yakobus. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Nah, berarti menurut Yakobus apa? Selamat karena? Perbuatan-perbuatan. Bukan cuma perbuatan, bukan cuma iman, perbuatan juga. Berarti perbuatan plus iman. Jadi menurut Paulus hanya iman, menurut Yakobus perbuatan tambah iman atau iman plus perbuatan. Ini bisa adun ya. Kalau ada sekarang ngundang Yakobus sama Paulus bikin debat terbuka. Ya. Sekarang lihat teologi Paulus, Roma 4 ayat 1 sampai 4. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Lalu percayalah Abraham pada Tuhan. Jadi menurut Paulus, teologi Paulus, Abraham dibenarkan karena percayanya. Abraham percaya, bukan karena perbuatan. Sekarang juga masih dari Paulus, lihat Galatia 3 ayat 6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Apa yang membuat Allah menganggap Abraham benar? Karena Abraham percaya kepada Allah. Iman. Percaya saja, iman. Sekarang adu sama Yakobus. Yakobus 2 ayat 21. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Ya, jadi menurut Yakobus, Abraham dibenarkan karena apa? Ya? Perbuatan-perbuatan. Perbuatan-perbuatan. Menurut Paulus, Abraham dibenarkan karena percaya. Menurut Yakobus karena perbuatan. Loh, ini dua orang nih, kenapa ini ya? Makanya kelihatan bertentangan. Philip Melanchthon mengatakan, kalau ada orang yang bisa mendamaikan Paulus sama Yakobus, aku akan angkat topi untuk dia. Bahkan Martin Luther sampai bingung dengan surat Yakobus. Sampai akhirnya dia bilang, Martin Luther begitu menekankan selamat karena iman, lalu dia melihat Yakobus model begini, sampai akhirnya Luther mengatakan surat Yakobus itu surat jerami yang gak berharga. Luther bikin kesalahan besar sekali dalam hal itu. Karena kalau dilihat ini, satu menekankan iman, satu menekankan perbuatan. Kalau bikin kesimpulan dua-dua, mestinya adalah iman plus perbuatan. Tapi Paulus dengan tegas, perbuatan tidak, hanya iman. Philip Melanchthon bilang, siapa bisa mendamaikan keduanya, aku akan angkat topi padanya. Sekarang Ezra Soru mau menjelaskannya untuk berdamai mereka. Kalau berhasil bisa pakai topi dari Philip Melanchthon. Ya. Nah, saudara begini. Kenapa sampai Paulus dan Yakobus kelihatan begini? Ya. Apakah benar-benar bertentangan atau hanya kelihatan bertentangan? Ini harus dijelaskan dari beberapa sudut pandang. Pertama, dua orang ini kelihatannya punya perbedaan tujuan. Ya, punya perbedaan tujuan. Mengapa Paulus menekankan mati-matian selamat hanya karena iman? Karena Paulus sedang menghadapi ajaran sesat. Bahwa orang selamat
harus iman tambah sunat. Yang tadi kita sudah baca di Kisah 15. Itu Paulus yang berhadapan. Karena orang-orang bilang iman pada Kristus tidak cukup, harus tambah sunat, harus tambah ketaatan pada hukum Taurat, harus pada ketaatan ritual-ritual. Maka Paulus menghadapi aliran sesat semacam ini. Maka dia bilang, tidak, perbuatan buang. Selamat iman saja. Itu problemnya Paulus. Problemnya Yakobus, dia menghadapi orang-orang Kristen yang mengaku sudah percaya tapi mabuk terus. Saya orang beriman, berzina terus. Saya orang beriman, merampok terus. Saya beriman tapi buat jahat terus. Ini orang-orang ini beriman apa tidak ini? Mereka senang disebut orang beriman tapi tidak ada perbuatan baik sama sekali. Yakobus sedang berhadapan dengan orang seperti itu. Maka tujuan Paulus adalah menghantam ajaran sesat. Tapi tujuan Yakobus adalah menghantam orang Kristen yang hanya mulutnya ada iman saja, tapi hidupnya brengsek. Saudara paham ini? Jadi ada beda tujuan. Kedua, biarpun Paulus bilang iman dan perbuatan, maksudnya Paulus bicara soal iman, bicara soal perbuatan. Yakobus juga bicara soal iman, bicara soal perbuatan. Tapi dua orang ini punya pengertian beda dalam istilah-istilah ini. Istilahnya sama, tapi maknanya beda. Kalau Paulus bicara iman, maka dia membicarakan saving faith. Iman yang menyelamatkan. Tapi kalau Yakobus bicara iman, dia tidak bicara iman yang menyelamatkan. Tapi dia membicarakan pengakuan beriman. Bukan iman sungguh-sungguh. Paulus bicara iman sungguh-sungguh. Tapi yang Yakobus hadapi kan, kamu bilang kamu beriman. Ya. Lalu kalau Paulus bicara perbuatan, yang dia bicarakan adalah perbuatan yang punya andil menyelamatkan. Tapi kalau Yakobus bicara perbuatan, yaitu perbuatan yang menjadi bukti iman. Ya, bukti iman. Jadi biarpun istilahnya sama, tapi maknanya berbeda. Kalau Paulus memakai kata dibenarkan, maka dia maksudkan adalah dibenarkan di hadapan Allah. Tapi kalau Yakobus memakai kata dibenarkan, bukan dibenarkan di hadapan Allah, tapi dibenarkan berdasarkan pengakuanmu bahwa kamu orang beriman. Ya. Karena perbedaan istilah itulah, maka kelihatan keduanya bertentangan. Tapi sebenarnya tidak. Maka di sini dengan kata lain, untuk selamat masuk surga, iman saja. Tidak usah pakai perbuatan. Iman saja, kamu akan selamat. Tapi, kalau imanmu iman yang benar, imanmu pasti menghasilkan perbuatan. Kalau kamu ngaku beriman, tapi beriman sejak kapan, Pak? 1977. Mabuk sejak kapan, Pak? 1977. Sampai sekarang masih mabuk? Masih. Ini iman macam apa ini? Kalau kamu mengaku beriman tapi tidak ada perubahan hidup ke arah yang lebih baik, imanmu omong kosong. Kamu boleh mengaku di mulutmu beriman, tapi tidak. Maka Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, saya mau kasih gambaran begini aja. Saya sudah singgung beberapa waktu dalam episode yang lalu. Orang sakit, minum obat, sembuh, lalu bisa olahraga. Orang sakit, minum obat, sembuh, olahraga. Apa yang bikin dia sembuh? Obat atau olahraga? Obat. Yang bikin dia sembuh obat, bukan olahraga. Tapi apa yang membuktikan bahwa dia benar-benar sembuh? Bisa olahraga. Ayo, coba kalau sudah sembuh olahraga. Oh bisa, coba. Sudah sembuh, sudah coba olahraga kayak ayam mati begitu. Wah, kayaknya kamu tidak benar sembuh ini. Kamu cuma ngaku di mulut sembuh, tapi tidak ada bukti bahwa kamu sembuh. Kita analogikan secara rohani. Orang berdosa, beriman, selamat, lalu buat baik. Apa yang membuat orang ini selamat? Beriman, bukan buat baik. Yang bikin dia selamat adalah iman.
Tapi apa bukti bahwa dia sudah selamat? Berbuat baik. Jadi di sini perbuatan baik bukan penyebab keselamatan. Tapi perbuatan baik itu adalah akibat keselamatan. Nah, Paulus menekankan yang sebelah sini. Tapi Yakobus menekankan yang sebelah sini. Bertentangan? Tidak. Karena mereka menyoroti dua hal yang berbeda, walaupun dalam istilah yang sama. Paham? Karena itu saudara ya, orang agama lain mau berbuat baik supaya selamat. Tapi orang Kristen tidak. Selamat dulu, baru berbuat baik. Jadi kalau orang bertanya, apakah orang Kristen perlu berbuat baik? Apa jawab? Kalau saya ditanya, apakah orang Kristen perlu berbuat baik? Saya mesti tanya dulu, untuk apa? Kalau untuk selamat, tidak perlu. Kalau untuk yang lain selain keselamatan, perlu. Untuk bersyukur kepada Tuhan, perlu berbuat baik. Untuk bukti iman, perlu berbuat baik. Untuk menjadi kesaksian bagi dunia, perlu berbuat baik. Tapi untuk selamat, tidak perlu. Cukup iman saja. Paham semua? Karena itu, kalau saudara masih merasa bahwa saudara perlu berbuat baik untuk selamat, segeralah tinggalkan paham sesat itu, ya, dan beriman pada Kristus. Kenapa sampai orang beriman pada Kristus pasti harus buat baik? Karena logikanya begini. Kalau orangnya beriman, pasti di dalam hatinya diberikan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus namanya juga Roh Kudus, pasti kerjanya menguduskan. Maka orang kalau sungguh-sungguh beriman pasti ada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada, pasti ada pengudusan. Kalau pengudusan ada, gara-gara kerjanya Roh Kudus, maka muncul buah roh. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran mulai muncul di situ karena pekerjaan Roh Kudus. Mengapa ada pekerjaan Roh Kudus? Karena dia beriman. Maka iman yang benar pasti melahirkan perbuatan baik. Tapi kalau perbuatan baik tidak muncul-muncul, artinya ada yang error pada imannya. Dengan demikian, Paulus sama Yakobus tidak bertentangan. Ku pakai topi dari Philip Melanchthon. Ya, ini hanya soal sudut pandang saja. Sayangnya saudara, berita semacam ini tidak diberitakan dari mimbar gereja sekarang. Ya, bahkan gereja-gereja tanpa sadar dalam ajaran-ajaran mereka memang mengajarkan orang perlu beriman. Sayangnya mereka tanpa sadar menambahkan perbuatan baik buat iman itu, baru orang selamat. Ada dua hal yang biasa dianggap perlu untuk selamat selain iman. Dan ini mau saya bahas. Pertama, pengakuan dosa. Pak Daud sudah sungguh-sungguh percaya Yesus? Sudah. Yakin mati masuk surga? Yakin. Pak Daud setelah percaya Yesus masih ada dosa? Kemarin ada dosa? Kira-kira besok ada dosa? Pas dosa, Pak Daud putus napas, tidak sempat minta ampun. Masuk surga apa neraka? Habis berkelahi dengan istri, tempeleng istri, angkat motor jalan, tabrakan, mati. Belum sempat minta ampun, sudah tempeleng istri. Pak Daud masuk surga atau neraka? Bingunglah Pak Daud. Artinya, secara implisit menurut Pak Daud, kalau saya tidak mengaku dosa tempeleng istri, saya masuk neraka dong. Sia-sialah saya beriman sekian lama. Pertanyaan kita, berapa banyak orang Kristen yang mati sempat minta ampun dosa? Kalau tenggelam di laut, pelan-pelan turun, ya Tuhan ampunilah. Ya kan?
Tapi tiba-tiba keluar di situ kontainer sikap lat sama jalan. Kamu sempat minta ampun dosa. Kita nih tiap hari banyak dosa. Biarpun sudah percaya tiap hari banyak dosa. Pikiran, perkataan, perbuatan banyak dosa. Sadar tidak sadar. Berapa banyak kita yang sempat minta ampun sebelum putus napas? Kalau pengampunan dosa di akhir hidup menjadi standar masuk surga, masuk neraka, saya yakin banyak orang Kristen masuk neraka. Dan saya sendiri tidak yakin masuk surga. Karena saya tidak tahu besok saya bikin dosa apa. Pas bikin dosa, tahu-tahu out. Ya. Pas pikiran kotor saja, kan dosa. Pas pikiran kotor, lagi benahi-benahi lampu, pikiran kotor, kena kabel telanjang, out. Masuklah saya ke neraka. Kalau begitu, di mana kepastian keselamatan kita? Tidak ada satupun di antara kita bisa pasti dengan keselamatan kita. Nah, maka adalah salah kalau kita menjadikan pengakuan dosa di akhir hidup sebagai standar keselamatan. Tidak. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena saudara harus tahu bahwa waktu saudara percaya Yesus, Dia menebus dan membayar dosa saudara itu berapa banyak. Yesus mati di sini 2000 tahun yang lalu. Saudara lahir tahun 1970. Sekarang 2018. Atau adik saja. Ya, lahir tahun berapa? 1996. Sekarang 2018 ya. Lahir 96 ya. 2018. Rencana mati tahun berapa? Ya. Ya, katakanlah 2040 mati. Ya. Nah, baru percaya Yesus tahun 2018. Lahir 96. Dari tahun 96 sampai 2018 ini dosanya banyak. Banyak sekali. Bahkan dari ayat-ayat itu tadi, tidak ada satu perbuatan baik pun. Tapi waktu percaya pada Yesus yang telah berkorban 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus hapus semua dosa dari 96 sampai 2018. Hapus semua. Tapi bagaimana dengan dosa 2019? Tuhan Yesus hapus tidak? Kalau Dia tidak hapus, kita selamat dari sini sampai sini. Tapi sisa dari sini sampai sini ini, bisa-bisa tidak selamat ini. Bagaimana dengan dosa 2020? 2030? Kalau Yesus tidak menebus semua ini, tidak ada jaminan bagi kita mati masuk surga. Karena kita pasti masih berdosa juga di sini. Ya. Tapi kita kembali kepada teks kitab suci. Melihat berapa banyak sih dosa kita yang diselesaikan oleh Kristus. Kolose 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Mengampuni berapa banyak? Segala apa? pelanggaran kita. Segala pelanggaran. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 ayat 9. Tapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan dari Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Berapa? Segala dosa. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala dosa kita, segala kejahatan. Titus 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Segala kejahatan. Kisah 13 ayat 39. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Dari segala dosa. Cukup. Cukup di situ. Segala kejahatan, segala pelanggaran, segala dosa. Semua ini apa? Itu segala. Kalau cuma dari 96 sampai 2018, sedangkan mayoritas belum, itu bukan namanya segala. Tapi kalau Yesus memang menebus kita dari segala dosa pelanggaran kita, maka mulai dosa pertama tahun 96, mati 2040, rencana bulan apa? 31 Mei. Ini bukan nubuat loh, ini hanya contoh. Ya. Sampai dosa terakhir
31 Mei, dia hapus seluruhnya. Kalau dia sudah hapus seluruhnya, dosa mana yang bisa buat kamu masuk neraka? Berarti dosa setelah saya percaya, dosa besok pun dia sudah bayar. Termasuk dia sudah menebus dosa Pak Daud tempeleng istri. Ya, maka Pak Daud habis tempeleng istri dan mati, tidak sempat minta ampun dosa itu, tapi dosa itu sudah dibayar karena dosa itu termasuk dalam segala. Maka biarpun tidak sempat mengaku di akhir hidup, keselamatan tetap menjadi milik. Bukan karena dosa terakhir, tapi karena semua itu sudah diselesaikan dari sini. Tapi mungkin orang bertanya, masa sih Yesus menebus dosa di 2019? Kan dosanya belum ada. Kalau dosa tahun 96 masuk akal, kan dosanya sudah ada. Tapi kalau dosa 2011 kan belum ada. Tapi sama saja, waktu kamu berdosa tahun 96 pun, Yesus mati 2000 tahun yang lalu. Waktu dia mati, dosa 96 pun belum ada. Iya kan? Itu berarti penebusan Kristus dari kayu salib itu bergerak ke depan. Bukan cuma ke depan, bahkan bergerak ke belakang. Sehingga orang-orang percaya perjanjian lama pun bisa selamat. Karena kuasa salib Kristus bergerak ke belakang. Buktinya apa bergerak ke belakang? Ada tanda simbolik. Waktu dia mati, kuburan orang kudus PL pecah dan bangkit. Tandanya apa? Tandanya kuasa Kristus bergerak ke belakang, tapi bergerak ke depan. Maka orang PL atau orang PB semua selamat harus dari Yesus. Orang PL harus percaya Yesus yang akan datang. Tapi kita sekarang percaya pada Yesus yang sudah datang. Iman kita ke belakang. Tapi orang PL imannya ke depan. Tapi sentralnya tetap Kristus. Karena itu jangan memutlakkan pengampunan dosa sebagai syarat keselamatan. Yang penting adalah iman kita. Tapi kalau Yesus sudah menebus dosa 2019, enak dong. Mari kita berdosa-berdosa saja. Kalau ada pikiran kotor seperti itu bukti kamu belum beriman. Kamu mati masuk neraka. Tapi kalau kamu betul-betul beriman, pikiran kotor seperti itu tidak ada. Justru pikiranmu adalah merindukan ketaatan. Mau menyenangkan Tuhan dengan ketaatan. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Kalau saudara orang betul-betul beriman, saudara selalu rindu taat. Tapi kalau Tuhan sudah bayar, marilah kita berdosa. Itu tanda kamu belum beriman sungguh-sungguh. Ya. Nah, jadi jangan berpikir bahwa pengampunan dosa di detik terakhir adalah syarat keselamatan. Tidak. Syarat keselamatan beriman pada Kristus sebagai juru selamat. Yang kedua, yang terakhir, yang sering dianggap sebagai perlu ditambahkan pada iman baru selamat. Banyak orang menambahkan baptisan supaya selamat. Kalau kamu tidak baptis, tidak selamat. Apalagi tambah embel-embel. Kalau kamu tidak baptis selam, tidak selamat. Kalau kamu tidak baptis percik, tidak selamat. Kalau kamu tidak baptis dituang, tidak selamat. Kalau kamu tidak baptis disemprot, tidak selamat. Kalau kamu tidak dibaptis pakai bendera, seperti bala keselamatan, kamu tidak selamat. Model seperti ini terlalu banyak saya temui di lapangan. Memutlakkan atau menambahkan baptisan sebagai syarat keselamatan. Dan itu didasarkan pada satu ayat yang kelihatannya seperti itu. Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus, maka kamu untuk pengampunan dosamu. Di sini ada bicara dua, bertobatlah dan beri dirimu dibaptis. Jadi tidak cukup hanya bertobat, tapi bertobat harus tambah baptisan. Baru selamat. Nah, dari pemikiran ini orang merasa bahwa baptisan penting untuk selamat. Tapi saudara, kalau memang baptisan mutlak untuk keselamatan, coba lihat Kisah 5 ayat 31. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat
dan menerima pengampunan dosa. Bertobat, terima pengampunan dosa. Ada baptisan? Tidak ada. Ya. Terus Kisah 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena... Percaya dapat pengampunan dosa. Ada baptisan? Tidak ada. Tidak ada. Kisah 13 ayat 38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Oleh karena dia, maka diberitakan pengampunan dosa. Dia. Tidak ada baptisan di sana. Kisah 26 ayat 18. Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku, memperoleh pengampunan dosa, dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Oleh iman mereka memperoleh pengampunan dosa. Ada baptisan? Tidak ada. Kalau begitu pengampunan dosa tidak bisa didapatkan dari baptisan. Kalau begitu kenapa Kisah 2 ayat 38 bilang bertobat dan beri diri dibaptis? Karena baptisan sendiri memang tidak menyelamatkan. Tapi kalau orang benar-benar percaya Yesus, karena Yesus memerintahkan dibaptis, maka dia mau dibaptis. Berarti baptisan bukan menyebabkan keselamatan, tapi baptisan membuktikan bahwa orang itu benar-benar percaya Yesus. Kedua adalah bahwa baptisan itu tanda atau meterai orang percaya. Karena itu maka orang kalau benar-benar percaya harus mau dibaptis. Baptisan tidak menyelamatkan. Kalau baptisan menyelamatkan, tidak dibaptis tidak selamat. Penjahat di samping Yesus tidak mungkin selamat. Karena habis beriman, mati. Tidak turun baptis, tidak pernah ikut katekisasi, tidak pernah ikut perjamuan kudus, tidak pernah kasih kolekte, kasih persepuluhan. Tapi Yesus bilang, hari ini engkau bersama dengan aku, Firdaus. Ya, tapi ingat, penjahat di samping Yesus bukan tidak mau dibaptis, tapi tidak sempat dibaptis. Jadi kalau saudara tidak sempat dibaptis, asal beriman, saudara selamat. Kalau saya pergi penginjilan di rumah sakit, ada orang sudah sekarat, saya beritakan Injil, dia sudah stroke begini, lagi sedikit lewat ini, ya. Lalu saya bilang, Bapak, mari baptis, saya baptis dulu. Masuk kolam, mati dia. Ya kan? Tidak usah baptis orang begitu. Yang penting dia beriman, putus napas pasti selamat. Tapi kalau masih sehat walafiat, terima Yesus, maulah dibaptis. Karena baptisan sebagai bukti bahwa kamu benar-benar percaya. Jadi baptisan bukan syarat keselamatan, tapi bukti iman. Dengan semua ini, maka kesimpulan kita dalam dua pelajaran kita ini, selamat bukan karena iman, bukan karena perbuatan, tapi karena iman, bukan juga karena iman plus perbuatan. Percayalah kepada Yesus dan titik, itu saja. Beriman, titik. Nanti setelah itu baru berbuat baik. Jangan berbuat baik untuk selamat. Karena itu saudara-saudara, kalau saudara mendengar siaran ini dan belum pernah sungguh-sungguh percaya Yesus, sekali lagi, saya dalam episode ini selalu menantang saudara, segera terima Yesus, segera terima Yesus, segera terima Yesus. Kalau sampai saudara tetap tidak terima dan mati masuk neraka, jangan pernah salahkan saya. Karena saya berteriak, berseru terus-menerus kepada saudara, berilah dirimu didamaikan dengan Allah dalam Kristus Yesus. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, luar biasa apa yang sudah disampaikan kepada hamba-Nya, memberikan pencerahan bagi kita bahwa bicara keselamatan bukan karena apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bawa kepada Tuhan, tetapi semata-mata oleh karena kasih karunia, oleh karena iman kita kepada Tuhan. Dan kita belum selesai sampai di sini, masih ada kemudian kita akan melihat pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan yang akan menambah lagi pengertian kita mengenai iman dan pertobatan. Untuk itu tetaplah setia bersama dengan kami di program acara Ku Tahu Yang Ku Percaya.